ya. Baik, kita lanjutkan materi yang berikutnya ya. Jadi ibu-ibu, setelah tadi kita nonton film mengenai anak-anak yang dihias ya, mengenai anak-anak yang membantu orang tuanya memecah batu, kemudian mengambil batu di bukit, itu bagian dari apa Bu? Bagian dari eksploitasi. Jadi apapun bentuknya, memanfaatkan anak untuk mencari keuntungan, baik keuntungan ekonomi ataupun untuk keuntungan sosial, itu adalah tindakan eksploitasi Bu ya, itu tidak dibenarkan. Seperti itu ya, bisa dipahami ya Ibu ya. Jadi sekali lagi, pemanfaatan anak untuk keuntungan ekonomi maupun keuntungan sosial itu tidak dibenarkan Ibu ya, tidak diperbolehkan. Baik. Boleh ibu-ibu lihat flipchart nomor 6 ya? Ya Pak. Ya, jadi ibu-ibu boleh dilihat flipchart nomor 6. Kelihatan ya ibu-ibu ya? Ya, kelihatan Pak. Kelihatan. Bisa juga dibuka di buku pintar ya, halaman 41. Pada bawah buku pintarnya Ibu? Bawa Pak, bawa. Bawa ya, buku pintar harus selalu dibawa Bu ya di tiap kesempatan ya. Baik ibu-ibu, sekarang saya ingin ibu-ibu mencontohkan ya, setelah tadi dijelaskan ya, di awal tadi dijelaskan mengenai eksploitasi. Sekarang saya minta ibu-ibu bisa mencontohkan nih, contoh-contoh eksploitasi. Pertama yang memanfaatkan tubuh, kemudian memanfaatkan tenaga anak, maupun pengalihan tanggung jawab orang tua terhadap anak nih Bu. Baik ibu-ibu, berikutnya saya ingin ibu-ibu bisa bantu saya ya ibu-ibu ya, bisa? Bisa Pak, bisa. Saya ingin ibu-ibu menyebutkan contoh-contoh tentang eksploitasi. Tadi kan sudah dijelaskan ya, insya Allah ibu bisa tahulah contoh-contoh eksploitasi seperti apa. Tolong nanti sebutkan eksploitasi yang memanfaatkan tubuh anak ya, kemudian memanfaatkan tenaga anak dan mengalihkan tanggung jawab orang tua kepada anak. Sok silakan ibu, siapa yang mau menyebutkan? Ada yang mau menyebutkan? Saya Pak, saya. Silakan Ibu Rika. Contohnya apa? Contohnya kalau memanfaatkan tubuh anak itu adalah anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Betul ya ibu ya, kita sering lihat di lampu merah ya ibu-ibu ya. Pernah nggak ibu-ibu sekali jalan ke kota kemudian berhenti di lampu merah, ada seorang ibu yang mengais, yang menggendong bayi ya, dia kemudian dia meminta-minta ya, jelas ya, itu bagian dari eksploitasi bukan Bu ya? Ya, bagian dari eksploitasi ya, karena seharusnya anak bayi itu istirahat di rumah, disusui oleh ibunya, tapi dia harus membantu sang ibu mencari uang ya, itu tindakan eksploitasi. Kemudian ada lagi ibu-ibu yang lain, silakan Bu. Ya Pak. Ada lagi ibu-ibu yang lain? Memanfaatkan tenaga anak Pak. Siapa Bu namanya Bu? Bu Indah. Saroh. Oh Bu Saroh ya. Silakan Bu Saroh. Misalnya ini Pak, mulung sampah, terus bekerja lebih dari 3 jam per hari, suruh mulung batu. Oke, cukup Bu ya. Tadi Ibu dijelaskan mulung sampah ya, jelas ya Bu ya? Ya Pak. Apapun faktornya, jangan sampai si anak itu melakukan tindakan yang sebelum waktunya. Ya Ibu ya, jelas ya. Apalagi disuruh bekerja 3 jam, nggak boleh berhenti. Karena itu manusia Bu ya, bukan mesin ya. Mesin juga kalau sudah lama harus diistirahatkan dulu baru dilanjut lagi ya Ibu ya. Jelas sampai di sini bisa dipahami Bu? Ya Pak. Baik ibu-ibu, kita lanjut ya. Jadi ibu-ibu di sini bisa mengetahui ya mengenai contoh-contoh eksploitasi ibu-ibu ya. Jadi berikutnya saya akan untuk memperdalam ibu mengenai eksploitasi, ibu-ibu bisa dilihat masih di buku pintar halaman 41 ibu-ibu ya. Masih bisa dilihat di buku pintar halaman 41 contoh-contoh eksploitasi, di situ bisa dibaca ya ibu-ibu ya.
Berikutnya saya akan membacakan contoh kasus nih Bu ya. Jadi ada kasus mengenai orang tua yang seorang ibu yang tega melacurkan anak ya demi keuntungan ekonomi semata ya ibu-ibu ya. Bisa didengarkan ibu-ibu? Oke, bisa ya. Saya harap ibu-ibu menyimak ya. Menyimak apa cerita yang tadi yang nanti saya akan bacakan. Baik ya ibu-ibu ya, tolong dengarkan ya. Ibu kandung melacurkan anaknya. Eksploitasi yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya terjadi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Akhirnya dilaporkan ke Mabes Polri ya ibu ya. Seorang anak perempuan berusia 16 tahun, sebut saja inisialnya ES, didampingi ayah kandungnya dan pengacaranya melaporkan ibu kandungnya berinisial JAN dengan pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Laporan yang dibuat ayahnya tersebut diterima polisi ya ibu-ibu ya, tertanggal 12 Februari 2014. Kuasa hukum ES, Ricky Ricardo Manik, mengungkap kasus eksploitasi anak tersebut bermula saat orang tua kandung ES bercerai pada tahun 2011 silam. ES pun atas permintaan ibunya diasuh ibu kandungnya, tetapi bukan kasih sayang yang dia dapat. Malah ES justru dijadikan mesin pencetak uang. Dia harus menyanyi di kafe dengan berpakaian seksi, dijadikan sang ibu menjadi penyanyi, bahkan ia pun harus melayani tamu-tamu hidung belang di kafe ya seusai menyanyi. Meskipun ES bisa menjaga dan menolaknya, nafsu birahi para pria yang berkunjung ke kafe meskipun ES bisa menjaga dan menolak ajakan nafsu birahi para pria yang berkunjung ke kafe dan melihat anaknya, tetapi ia kerap diraba-raba pria nakal bahkan pada bagian tubuh sensitifnya. Sang ibu disebutkan selalu menemaninya di kafe dan melihat anaknya digoda para pria hidung belang. Dia terpaksa untuk mengikuti keinginan ibunya untuk bernyanyi di kafe sampai larut malam dengan baju yang seksi dan menggunakan rok mini. Setelah itu menemani tamu-tamu kafe. Setelah itu dia dipaksa menemani tamu-tamu kafe untuk menyalurkan nafsu birahinya. Perlakuan sang ibu membuat ES pun harus berhenti dari sekolah. Uang yang ia dapat setiap malam antara 3 juta hingga 5 juta harus disetorkan seluruhnya kepada ibunya. Dan dia tidak tahu digunakan untuk apa uang tersebut. Di rumah pun ES tidak bisa keluar. Dan di rumah pun ES tidak bisa masuk keluar dengan bebas karena pintu rumahnya selalu digembok oleh ibunya. Gitu. Di rumah pun ES tidak bisa di luar, tidak bisa keluar masuk bebas ibu ya. 2 tahun lebih ES hidup dalam penderitaan. Akhirnya ia pun melarikan diri dari rumah ibunya dan pergi ke rumah temannya pada Oktober 2013. Ia pun mencari perlindungan di rumah perlindungan sosial anak di Tanjung Pinang. Setelah itu barulah ES diserahkan kepada ayah kandungnya berinisial HM. Tidak terima perlakuan ibu kandung yang memanfaatkan anaknya untuk kepentingan ekonomi. Akhirnya ia pun melaporkan ke Polres setempat, tetapi laporannya tidak diterima dengan alasan harus didampingi Komisi Perlindungan Anak. Kemudian dugaan pidana tersebut dilaporkan ke Mabes Polri. Baik ibu-ibu, tadi sudah saya bacakan cerita ya mengenai ibu yang tega melacurkan anaknya hanya untuk keuntungan ekonomi semata ya ibu ya. Jangan sampai di sini terjadi ya, di lingkungan kita terjadi hal demikian, karena itu sangat merusak
masa depan anak ya, merusak tumbuh kembang anak. Jangan sampai terjadi di tengah-tengah kita seperti itu. Baik ibu-ibu, sudah sangat jelas ya tadi mengenai eksploitasi. Sekarang kita simpulkan bahwa apapun bentuk eksploitasi untuk tujuan keuntungan sosial ataupun keuntungan ekonomi ataupun keuntungan lainnya itu sangat tidak diperkenankan ya ibu ya, sangat tidak diperbolehkan. Kesimpulannya dilarang ya ibu ya. Ibu-ibu bisa lihat flipchart, masih flipchart nomor 6 ya. Di sini ada flipchart nomor 6 mengenai pengertian eksploitasi. Saya bacakan ibu-ibu ya, mengenai pengertian eksploitasi. Eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material ataupun imateri. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran. Baik ibu-ibu, di sini di flipchart bisa kita lihat ya pengertian eksploitasi. Ibu bisa dilihat juga di buku pintarnya halaman 40 ya ibu-ibu ya. Boleh saya bacakan ibu-ibu? Baik, saya bacakan ya, sebentar ya. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum, memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk keuntungan baik material maupun imateri. Jadi menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ya, ini dijelaskan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum, memindahkan atau mentransplantasi. Nah, ada istilah transplantasi. Ibu-ibu tahu transplantasi? Ada yang tahu transplantasi apa? Ada yang tahu ibu-ibu? Ya, hanya mendengar ya ibu-ibu ya, tapi tidak mengetahui artinya. Sedikit saya jelaskan ya ibu-ibu mengenai transplantasi. Transplantasi adalah memindahkan seluruh atau sebagian organ ke tubuh yang lain atau dari suatu bagian ke bagian yang lain dari tubuh manusia. Jadi contohnya seperti ini Bu. Transplantasi ini adalah menggantikan satu organ yang rusak ya, dengan organ yang lain ya, yang masih sehat ya, yang masih bagus ya Ibu ya. Jelas Ibu? Transplantasi itu apa? Menggantikan satu organ tubuh yang sudah rusak dengan organ tubuh yang lain yang masih sehat ya, itu yang masih bagus. Jadi kalau misalkan ini terjadi pada anak-anak, itu akan mengganggu pertumbuhan, mengganggu kesehatan pada anak. Sampai di sini jelas ibu-ibu ya. Sekali lagi saya jelaskan kepada ibu-ibu bahwa bentuk eksploitasi untuk tujuan ekonomi ataupun tujuan sosial ataupun keuntungan yang lainnya itu tidak diperbolehkan. Sampai di sini jelas ya ibu-ibu ya? Jelas ya? Baik, terima kasih.